Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gio. Pada video kali ini gue dikirimkan headset gaming dari merek Plexton. Buat teman-teman yang gak tahu atau baru dengar brand ini, yaitu adalah brand dari Cina yang fokus memproduksi earphone dan headset gaming dengan harga yang terjangkau. Walaupun brand yang terdengar asing di telinga, nyatanya headset gaming ini memiliki fitur menarik dan spesifikasi yang lebih tinggi dibanding headset gaming merek lainnya. Dan pastinya harganya yang kere-hore, hanya 100 ribuan. Penasaran seperti apa sih headsetnya? Jadi mari simak terus video ini. Dari boxnya kita sudah bisa melihat fitur-fitur dan spesifikasi dengan jelas. Untuk tampilannya simple dan untuk bahan kemasannya dari karton yang cukup baik untuk melindungi produk di dalamnya. Di dalam boxnya kita mendapatkan unitnya sendiri, lalu mendapatkan earphone punch yang isinya adalah aksesoris tambahan, kertas garansi, dan instruksi. Di buku manual menjelaskan isi paket, sistem requirements, penjelasan bagian-bagian earphone, dan cara pemakaian. Lalu untuk garansinya 1 tahun dengan syarat selama tidak ada human error, tapi jika ada masalah pada 15 hari penggunaan pertama, bisa klaim garansi dan diganti unit baru. Selebihnya garansi servis selama 1 tahun. Untuk aksesoris tambahannya kita mendapatkan earphone punch yang bisa diisi earphone dan aksesorisnya. Untuk desainnya compact dan untuk build quality-nya sangat baik untuk melindungi earphone dan aksesoris di dalamnya. Bonusnya ada 2 pasang ear tips berbahan silikon dengan tekstur yang lentur, lembut, dan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada 1 buah ear tips memory foam, teksturnya lembut dan mudah dibentuk. Jenis ear tips ini diklaim meningkatkan kenyamanan penggunaan dan meningkatkan kekedapan atau noise cancelling. Lalu mendapatkan 2 pasang earhook tambahan berbahan karet yang lembut dan dengan ukuran yang berbeda-beda. Aksesoris ini selain menahan earphone agar tidak mudah terlepas dari telinga, tapi juga menunjukkan bagian earphone mana yang left side dan right side. Selain itu mendapatkan 1 buah wire clip atau penjepit biasanya digunakan agar earphone tidak bergelantungan yang membuat tidak nyaman. Lalu mendapatkan 1 buah line clamp, aksesoris ini digunakan untuk mengatur panjang kabel. Dan ada 1 buah kabel extension berguna untuk menambah panjang kabel earphone sepanjang 60 cm dengan 2 input, 1 female jack dan 1 male jack dengan ukuran 3,5 mm dan masih belum gold plate. Selain itu ada audio splitter dengan panjang 15 cm dengan 3 input, 1 female jack, 1 speaker jack dan 1 microphone jack berukuran 3,5 mm dan masih belum gold plate. Jika ingin menggunakan earphone ini pada komputer atau device lain yang membutuhkan 2 input yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan audio splitter ini. Plexton G30 adalah earphone multi-device yang support pada handphone, konsol, ataupun komputer atau laptop. Earphone ini juga ada 2 varian, yaitu Plexton G30 dan G30 Live. Dengan 3 pilihan warna, yaitu merah, hitam, dan warna hijau seperti yang ada pada video kali ini. Plexton G30 Live harga lebih mahal 100 ribu dibanding G30 biasa yang harganya 160 ribu. Perbedaan 2 varian ini hanya ada pada mikrofonnya yang ukurannya lebih besar, input yang sudah Type-C, dan controller yang lebih lengkap. Alternatif lain jika teman-teman rasa kemahalan tapi butuh input Type-C, bisa pilih varian G30 yang sudah include converternya dengan harga hanya 190 ribu. Dan pada video kali ini gue akan mereview Plexton G30 varian yang paling murahnya atau varian yang tanpa converter Type-C. Pertama, dari desain earphone ini sudah terlihat gaming banget. Dari tampilannya seperti earphone mahal. Material keseluruhan terbuat dari plastik dan karet. Untuk finishing keseluruhan cukup rapi, kecuali untuk earhooknya sayangnya potongannya kurang rapi, tapi tidak pengaruh dengan kenyamanan penggunaan. Dari bentuknya, earphone terlihat kokoh dan ukurannya yang besar menonjol keluar. Bukan hanya estetik saja, tapi ukuran yang besar membuat earphone ini bisa memiliki ukuran driver yang besar dibanding earphone pada umumnya. Dengan ukuran driver 10 mm, berkonfigurasi stereo dan sudah hi-fi. Frekuensinya 20 hingga 20 kHz dan sensitivitas 105 dB. Walaupun memiliki bodi yang cukup besar dibanding earphone pada umumnya, berat keseluruhan earphone ini hanya 14 gram dan ini cukup ringan. Selain itu, earphone ini memiliki dual HD microphone. Untuk mikrofon pertamanya itu adalah mikrofon detachable-nya, panjangnya 11 cm, fleksibel, mudah diatur, dan bisa dilepas. Frekuensinya 100 hingga 10 kHz, sensitivitas 45 dB, dan mikrofon bisa menangkap suara 360 derajat atau omnidirectional. Dan mikrofon keduanya yaitu adalah mikrofon line-in atau mikrofon built-in-nya yang ada pada controller, juga sudah omnidirectional dan memiliki frekuensi dan sensitivitas yang sama dengan mikrofon detachable-nya.
Untuk kabel jenisnya flat, jadi tidak mudah terlipat pada saat dimasukkan ke kantong atau pouch-nya. Dan kabelnya sudah anti-elektromagnetik dan sudah shielding wire yang mencegah kerusakan baik internal maupun eksternal. Jadinya mau terlipat atau tertarik, kabel earphone ini masih cukup kuat. Untuk kabel panjangnya 1,5 meter, di kabel ada controller untuk mengatur volume, mute mikrofon, dan di belakangnya ada tombol untuk menjawab telepon atau menutup telepon yang juga berfungsi sebagai tombol play, pause, atau next pada saat mendengarkan musik. Input yang digunakan satu buah combo jack ukuran 3,5 mm, sudah gold plate dan bentuknya sudah L-shape, jadinya lebih nyaman khususnya untuk penggunaan mobile gaming. Kabel ini masih bisa kita tambahkan panjangnya dengan kabel extension dan kabel splitternya, yang jika ditotal panjang kabelnya hingga 2,2 meter. Itu dia untuk spesifikasi dan fitur-fiturnya. Sekarang untuk pengalaman gue menggunakan earphone ini. Untuk menggunakan earphone ini tinggal PNP, tidak ada software yang perlu diinstal. Dan untuk cara pemakaian sepertinya teman-teman udah tahu ya. Tapi gue jelaskan lagi. Sebelum memakai earphone ini, pastikan ear tips dan ear hook sudah cocok dengan telinga teman-teman. Tidak kebesaran atau tidak kekecilan, karena kalau sampai tidak cocok akan mengakibatkan telinga terasa nyeri atau sakit pada saat penggunaan berjam-jam. Gue pribadi lebih nyaman menggunakan ear tips silikon ukuran sedang dibanding ear tips memory foam-nya, yang walaupun bahannya lebih lembut dan lebih baik menangani noise cancelling, tapi ukurannya yang terlalu besar, tidak pas di lubang telinga gua, jadi kurang nyaman. Dan untuk material foam-nya mudah sobek, yang jadinya kita harus lebih hati-hati. Dan untuk ear hook-nya gue menggunakan ukuran paling besar, yang pas dengan besar daun telinga gue. Pertama menggunakan earphone ini cukup kedap, suara dari luar masih terdengar, tapi sangat minim. Jika gue nilai 0-10, untuk kekedapan suara earphone ini akan gue kasih nilai 8,5. Tapi jika teman-teman menggunakan ear tips memory foam, akan lebih kedap suara. Tapi sekali lagi, ukurannya yang cukup besar, jadinya gue pribadi kurang nyaman menggunakan ear tips ini. Untuk suara yang dihasilkan selama digunakan mendengarkan musik dan nonton film, earphone ini memiliki karakteristik suara yang ngebass banget. Suara treble sangat pas dan vokalnya sangat baik. Untuk penggunaan gaming, gue cukup kagum untuk earphone ini yang walaupun hanya berkonfigurasi stereo, untuk suara yang dihasilkan sangat terdengar jelas, mulai dari suara langkah kaki, arah tembakan, dan the gaming experience-nya cukup puas. Earphone ini sangat cocok khususnya buat para pecinta bass. Selain digunakan gaming ataupun nonton film, earphone ini juga bisa digunakan aktivitas lain seperti berolahraga jogging atau bersepeda. Yang walaupun tidak diberitahu apakah earphone ini anti air atau anti keringat, tapi selama dirawat akan baik-baik saja. Tapi sayangnya earphone ini tidak cocok untuk para kaum rebahan karena ukurannya yang menonjol keluar. Jadinya kita tidak bisa bebas rebahan. Kecuali kalau kalian rebahannya terlentang masih bisa ya. Lalu untuk kedua mikrofonnya akan gue tes dengan settingan mikrofon di 20 decibel dan akan kita bandingkan hasil yang tanpa diedit dan yang sudah diedit. Halo semuanya, suara yang saya akan dengar adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon tambahannya atau mikrofon detachable-nya tanpa diedit dan mikrofon boost disetting di 10 decibel. Halo semuanya, suara yang saya akan dengar adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon tambahannya atau mikrofon detachable-nya tapi sudah diedit dengan settingan mikrofon boost di 10 decibel. Halo semuanya, suara yang saya akan dengar adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon line-in atau mikrofon built-in-nya tanpa diedit dan dengan mikrofon boost di settingan 10 decibel. Halo semuanya, suara yang saya akan dengar adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon line-in atau mikrofon built-in-nya tapi sudah diedit dengan settingan mikrofon boost di 10 decibel. Walaupun mikrofon ada dua, kita tidak bisa menggunakan keduanya sekaligus, tapi hanya bisa digunakan salah satunya. Bagaimana menurut teman-teman untuk kualitas dari kedua mikrofonnya? Bagi gue, kualitas suara mikrofon built-in-nya lebih baik dibanding mikrofon detachable-nya. Tapi sayangnya kedua mikrofon ini masih belum memiliki fitur noise cancelling, yang jadinya suara dari luar mudah masuk ke mikrofon. Untuk kesimpulannya, gue pribadi cukup kagum dengan earphone dari brand Plexton ini. Walaupun harganya yang terjangkau, earphone ini masih mementingkan kualitas dan pengalaman mendengarkan yang cukup memuaskan. Yang menurut gua, gak ada earphone murah yang memiliki kualitas seperti Plexton G30 ini. Dengan harga 160 ribuan, earphone gaming ini sangat worth it dan gua rekomendasikan khususnya buat teman-teman yang lagi nyari earphone yang ngebass. Digunakan untuk gaming, denger musik, ataupun berolahraga. Kecuali untuk kaum rebahan, earphone ini kurang cocok ya. Earphone gaming Plexton G30 ini bisa teman-teman dapatkan, linknya ada di deskripsi. Sekian untuk review pada kali ini. Bagaimana mau teman-teman untuk earphone gaming dari merek Plexton ini? Mungkin buat teman-teman yang sudah punya bisa share pengalaman selama menggunakan earphone ini di section komen. Jangan lupa untuk leave a like, share, dan pastikan sudah subscribe bagi yang belum subscribe. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada kata-kata yang menyinggung. Gua Gio, see you again in next video.